Oke, selamat siang. Perkenalkan nama saya Melki Mariogulo dari Prodi S2 Teknik Informatika, Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Jadi pada kesempatan ini saya akan membahas, membuat, dan mengajarkan mengenai penggunaan Cisco Packet Tracer dalam mendesain jaringan IoT ya. Jadi di sini saya menggunakan Cisco Packet Tracer versi 7.3 ya. Kalau misalnya nanti ada yang menggunakan Cisco Packet Tracer versi 8 tidak masalah. Jadi pertama-tama ya, kalau teman-teman atau mungkin Bapak Ibu mengikuti eh, tutorial ini, pertama-tama sebenarnya ketika membuka Cisco Packet Tracer itu akan dimintai username dan password akun Cisco-nya ya. Namun apabila berhasil login, akhirnya akan muncul tampilan seperti ini ya. Oke, jadi untuk tampilan awal Cisco Packet Tracer itu seperti ini. Software Cisco Packet Tracer ini memang sebenarnya diciptakan untuk memfasilitasi dalam belajar jaringan, terutama untuk perangkat-perangkat Cisco ya. Jadi kan Cisco memang penyedia perangkat jaringan. Cuman karena era revolusi industri 4.0 ini ya, Cisco Packet Tracer sekarang memiliki fitur untuk mensimulasikan sistem IoT ya, atau Internet of Things. Jadi nggak hanya jaringan aja, kita bisa melakukan atau membuat sebuah implementasi sistem secara simulasi ya, meskipun itu menggunakan Cisco Packet Tracer. Untuk membuka ya, di mana saja alat-alat yang nanti akan kita gunakan dalam membuat sistem IoT ini, kita bisa masuk ke end device ya. Di sini ada banyak pilihannya ya, end device ini. Nah, di end device ini kalau yang end device terus kita pilih end device ya, itu sebenarnya perangkat-perangkat ini biasanya banyak digunakan di simulasi jaringan komputer. Nah, karena kita ingin simulasi IoT ya, kita menggunakan 4 menu lainnya ya, yaitu home, smart city, industrial, dan power grid. Jadi untuk yang home sendiri merupakan perangkat-perangkat IoT yang berada di rumah seperti itu. Untuk smart city ya, ini merupakan perangkat-perangkat IoT yang berada di kota ya, di lingkungan kota. Lalu ada industrial, ini yang berada di industri, dan terakhir itu power grid, itu berhubungan dengan pembangkitan daya seperti itu. Oke, jadi pertama-tama ya, karena kita akan mengimplementasikan IoT Smart Home ya, jadi kita akan membuat dulu denah rumahnya ya. Ya, kita ibaratkan membuat rumah kita ya. Katakanlah kita buat dulu ini, apa ini, ruang keluarga satu. Terus ada apa lagi ya? Kalau rumah itu misalnya ada ruang tamu, ruang tamu. Saya gambar di sini aja deh. Ruang tamu, saya tumpuk aja nggak apa-apa ya. Oke, ruang tamu. Oke, ini ruang tamu. Lalu ada lagi, katakanlah garasi ya. Garasi kita bisa buat untuk garasinya, garasi, garasi dari sini saja. Oke. Lalu untuk selanjutnya kita bisa juga buat untuk kamar mandi ya, kamar mandi ya. Kita kasih warna lain. Kamar mandi. Lalu apa lagi ya? Kamar tidur. Kamar tidur katakanlah di belakang ya, kamar tidur satu aja gitu. Rumah minimalis ya. Kamar tidur ya satu di belakang ini saja. Oke. Sama terakhir kita akan membuat sebuah taman ya. Jadi kita beri taman ya, taman di belakang sini. Set. Oke. Sudah, kita tutup ini. Oke, kita hapus ya yang salah-salah ini. Oke, selanjutnya ini kita sesuaikan dikit ya biar lurus. Oke. Ini adalah desain rumah sederhana kita. Kita bisa tulisi ya keterangan supaya kita nggak lupa ya. Pilih note ini, lalu kita tulisi kamar, taman, belakang.
Lalu di sini ada kamar mandi. Ini ada ruang tengah atau ruang keluarga. Ya. Terus di sini oke. Mohon maaf. Lalu ini garasi. Oke, terakhir di sini ruang tamu. Oke. Oke. Baik, ini adalah desain dari rumah yang akan kita buat menjadi desain rumah simulasi smart home kita. Jadi dari sini ya, saya akan menjelaskan dulu sistem IoT itu apa. Jadi sistem IoT itu merupakan sebuah sistem di mana kita dapat memonitoring, mengontrol ya, serta berinteraksi dengan things. Things itu merupakan node ya, di mana node ini adalah sebuah benda elektronik ya yang berisi sensor maupun juga aktuator. Jadi intinya dari IoT itu adalah sistem di mana sebuah benda-benda elektronik di sekitar kita dapat dipantau ya, terus kemudian dapat diperintah maupun dapat kita berinteraksi itu melalui internet. Jadi benda apa aja yang bisa? Ya benda yang ada di sekitar kita. Misalnya mungkin kulkas, magicom, AC, ya lampu, semuanya bisa kita kontrol melalui internet pada zaman sekarang. Nah, sistem inilah yang dinamakan dengan IoT ya. Jadi untuk membuat IoT secara sederhana ya, pada paket tracer, setelah kita membuat denah rumahnya, pertama-tama kita akan pasang dulu home gateway ya. Home gateway itu merupakan konsentrator dari sistem IoT kita. Home gateway bisa diperoleh di network device, kemudian pilih wireless device. Ya. Lalu pilih yang home gateway ini. Oke, kita akan pasang home gateway di ruang keluarga. Oke, jadi setelah kita membuat home gateway ya, untuk konsentrator pada sistem IoT smart home kita, selanjutnya kita akan memberikan beberapa device di beberapa ruangan ya. Jadi untuk device-device-nya kita bisa pilih ya. Masuk ke menu end device, lalu kemudian pilih yang sub menu home ini. Ya, ada banyak yang kita bisa gunakan. Ya, katakanlah pertama-tama misalnya kita pikirkan kalau di rumah itu kira-kira apa ya barang yang wajib ya. Oh iya, lampu, katakanlah lampu ya. Lampu ini bisa kita pasang ya di semua ruangan ya. Misalnya ini kita di kamar pasang satu lampu, di ruang keluarga satu lampu, ruang tamu satu. Mohon maaf. Oke, ini kita bisa copy aja mungkin. Ctrl V, Ctrl C, Ctrl V ya. Kita bisa taruh lampu di sini juga. Terus kita bisa oke. Ini kita bisa taruh juga Ctrl C, Ctrl V lagi. Lampu lagi di taman belakang. Terus kemudian kita copy lagi ya di ini. Ctrl C, Ctrl V lagi. Kita bisa taruh di kamar mandi. Dan yang terakhir, lampu ini kita bisa taruh di garasi. Oke, terus untuk penamaannya ini bisa diganti ya namanya ya. Jadi katakanlah L kamar ya untuk lampu kamar. Oke, begitu. Lalu L taman untuk lampu taman. Ya. Seperti itu. Lalu L KM untuk kamar mandi ya, L garasi, katakanlah LG gitu saja. Untuk garasi dan L ruang tamu. L tamu gitu aja. Ya, penamaan ini untuk memudahkan kita saja ya. L keluarga katakanlah gitu. Oke, jadi lampu ini sebenarnya kita bisa kontrol dia ya. Untuk hidup dan untuk mati ya. Atau kalau misalnya teman-teman bingung ya, atau kalau ingin membaca deskripsinya, kita bisa membacanya dengan cara mengklik lampu ini gitu ya.
Oke, nah di sini kita bisa lihat ya beberapa informasi ya. Pertama, kita bisa lihat fiturnya. Fiturnya registration server compatible, berarti dia bisa diregistrasikan di server ya. Di sini home gateway servernya sekaligus konsentrator. Terus off ya, dia bisa off, dia bisa dim ya, dimmer, dimming dan on ya. Terus direct control, alt click to interact ya. Jadi dia bisa untuk dinyalakan dimatikan secara manual bisa dengan alt click gitu ya. Terus ada banyak informasi lainnya ya. Untuk message formatnya kalau 0 itu off, 1 itu dim, 2 itu on. Seperti itu ya. Untuk misalnya katakanlah kita mau nyalain lampu nih ya. Kita bisa pencet tombol alt dan klik salah satu lampu, katakanlah lampu taman ya. Kita coba. Ya. Ya, ini sudah berganti ya. Tadi awalnya dia nggak ada cahayanya, kemudian ada cahayanya sedikit. Kalau misalnya kita alt klik lagi, alt klik biasa, alt klik kiri ya. Coba lagi. Ya. Ya, ini cahayanya semakin terang ya. Ya, kita bisa lihat cahayanya semakin terang. Ya, kalau misalnya kita alt klik lagi ya. Ya, ini jadi mati ya. Jadi tadi ada 3 stage ya, on, dim, dan off ya. Off itu berarti mati, dim dia lampunya dimming ya, gak redup gitu. Kalau yang on bener-bener nyala gitu ya. Tadi bisa dilihat perbandingan antara dim dan on itu sangat terlihat ya. Seperti itu. Oke. Baik, jadi karena lampunya sudah terpasang ya, kita akan sambungkan terlebih dahulu antara lampu dengan home gateway ya. Caranya ya klik ya pada lampu ya. Lalu kita pilih config ya. Nah, di sini ya lampu ini menggunakan fast Ethernet ya, seperti itu ya. Jadi ini interface ini sebenarnya bisa diganti agar tidak menjadi fast Ethernet ya. Ini bisa dilihat fast Ethernet, dia masih fast Ethernet. Karena home gateway ini based on wireless ya. Ya, ini based on wireless ya. Kita akan mengganti interface-nya menjadi interface wireless ya yang di sini ya. Oke, caranya adalah dengan mematikan dulu powernya. Kita buang interface-nya. Oke. Oh, tidak perlu. Modulnya kita tambah ya. Advance IO config. Oke ya, mohon maaf ya, IO config. Lalu kita pilih network adapternya, kita pilih yang W ini. PT IoT NM1W. Oke, terus kemudian kalau sudah sih kita tutup aja sih, nggak perlu kita simpen ya. Kita tutup saja. Kalau kita buka lagi config-nya itu, oh ya ini mohon maaf ini device-nya masih mati ya, kita nyalakan dulu. Oke. Ini sekarang dia sudah menggunakan ini WiFi ya. Jadi tadinya fast Ethernet sudah terganti dengan wireless ya. Kalau kita lihat config ya di sini sudah ada wirelessnya. Ya. Seperti itu. Dan untuk home gateway itu sendiri ya, kalau kita lihat di pengaturan wirelessnya ya, di sini SSID itu merupakan nama WiFi-nya ya. Itu secara default bernama home gateway. Apabila memang kita ingin ubah-ubah tidak masalah ya, tapi misalnya kita mau ubah menjadi katakanlah namanya pens gitu. Ya, pens kita enter. Ya. Terus ini kan tidak ada password ya, supaya lebih aman kita beri password WPA 2 PSK, katakanlah passwordnya 123456778. Ya, seperti itu. Oke. Ini sudah kita konfigurasi ya, jangan lupa di enter. Ya. Ya. Kalau kita bisa lihat dia langsung terdisconnect ya, karena untuk si lampu ini tadi nyambungnya adalah home gateway SSID-nya. Kita akan edit menjadi pens ya. Lalu kita akan berikan passwordnya 123456778. Oke, seperti itu. Ya, dia sudah tersambung lagi. Ya, oke. Kita bisa selanjutnya mengkonfigurasi untuk lampu-lampu lainnya ya. Ya, kita klik aja. Kita masuk ke
mohon maaf, advance, terus kita pilih IO config, kita pilih network adapternya jadi 1W. Lalu selanjutnya kita config lagi untuk wireless ya, namanya kita ganti menjadi pens ya. Untuk passwordnya juga sama. Oke. Kita tutup, selanjutnya lagi ya lakukan hal yang sama. Config wireless, lalu pens, lalu jadi 1 2 3 4 5 6 7 8. Oke, selanjutnya udah tutup. Selanjutnya kita setting lagi. Ya, ini kita konfigurasi lagi yang lainnya ya. Wireless. Ini pens. Ya. Untuk passwordnya kita bisa ganti. Oke, tutup. Lanjut. Advance, IO config 1W. Lalu kita pilih config, kita pilih wireless, kita pilih pens ya. Terus masukkan passwordnya 2 3 4 5 6 7 8. Dah. Lalu yang terakhir, lampu yang terakhir ya, kita pilih advance, IO config 1W, kemudian kita pilih config, lalu wireless pens ya. Nah, masukkan passwordnya 1 2 3 4 5 6 7 8. Oke, untuk ini jangan lupa ya AES ya. Oke. Ya, pastikan keempat-empatnya ini sudah terkoneksi dengan home gateway-nya ya. Lalu kemudian ya, kalau kita misalnya ingin ngecek di home gateway ini ya, di home gateway ini itu sebenarnya ada beberapa interface lain yang kita bisa gunakan ya, seperti yang tadi saya jelaskan, ada LAN, ada internet, seperti itu. Cuman di sini yang akan kita gunakan yang interface wirelessnya terlebih dahulu, seperti itu. Lalu selain tadi konfigurasi WiFi ya, di sini konfigurasi WiFi, sebenarnya kalau kita menggunakan home gateway itu ada lagi yang harus dikonfigurasi ya, yaitu IoT server ini ya. IoT servernya ini kita buat menjadi home gateway ya. Kalau remote server berarti kita menggunakan semacam server IoT yang kita buat menggunakan device server tanpa menggunakan home gateway. Karena kita menggunakan home gateway, ini dipilih home gateway. Oke ya, jangan lupa ini juga home gateway ya. Untuk IP biarkan menjadi DHCP ya. Ya, dia mendapatkan IP otomatis. Gitu. Oke, kita buat lagi home gateway-nya. Ini juga home gateway. Ini juga home gateway. Tuh. Oke. Karena sudah ada 5 lampu ya di awal ini, kita akan coba nih ngecek nih apakah 5 lampu ini sudah terregister di home gateway. Nah, cara ngeceknya adalah kita membutuhkan klien. Ya, klien di sini bisa menggunakan laptop atau menggunakan handphone. Ya, misalnya di sini kita pakai smart device aja lah, pakai HP Android. Ya, pertama-tama kita harus konfigurasi ya ini wirelessnya terlebih dahulu agar dia dapat terkoneksi ke home gateway. Ya, tadi SSID-nya pens ya. Jangan lupa passwordnya adalah 1 2 3 4 5 6 7 8. Ya. Oke, ya dia sudah terhubung ya. Ya. Nah, di sini kita bisa melihat ya apakah device-device lampu ini sudah terregister atau belum di menu program desktop ya. Di menu desktop lalu pilih yang IoT monitor ya, IoT monitor. Coba kita login apakah bisa? Oke, bisa. Jadi untuk alamatnya 192.168.25.1 yang merupakan alamat dari home gateway ya.
Terus untuk usernya ya default admin gitu ya. Nah, di sini itu langsung tampilan pertamanya adalah lampu-lampu kita ya. Ini sudah masuk semuanya gitu. Nah, dari sini ya kita bisa mengontrolnya ya. Katakanlah untuk lampu kamar, ini lampu kamar dalam keadaan off, kita nyalakan ya. Kita bisa klik on, nah dia nyala. Kalau kita dim, nah dia agak redup. Kalau off, dia mati lagi. Berarti sementara ini untuk lampu-lampu ini sudah dapat tersambung ke home gateway. Seperti itu. Oke, jadi tadi lampu sudah bisa kita kontrol ya. Selanjutnya kita akan menambahkan beberapa device ya yang terkait dengan smart home ya. Yang nantinya kita juga bisa kontrol dan monitor. Sekaligus nanti kita akan coba memberikan sebuah condition ya untuk state-state tertentu pada device di mana apabila state itu tereksekusi, maka akan ada aksi pada device lain ya. Seperti itu. Jadi kita coba masuk ke end device. Lalu dari end device ini kita pilih home ya. Misalkan di taman nih, taman ini biasanya kan ada apa? Ada penyiram tanamannya ya. Kita tambahkan lawn sprinkler. Ya, ini lawn sprinkler. Ya, oke. Lalu karena biasanya kalau nyiram-nyiram tanaman itu biasanya tergenang airnya ya bisa menggenang ya. Kita tambahkan water drain ya. Untuk mendrain water apabila memang sudah banyak sudah menggenang ya. Kita kasih nama WD ini. Kita tambahkan allow. Lalu sudah ada yang nyemprot, sudah ada yang bakalan ngedrain. Kalau banyak kurang apa lagi nih. Nah, untuk memonitoring apakah air yang dikeluarkan oleh low sprinkle itu melebihi batas ya, kita bisa pilih water level ya, water level monitor ini. Water level monitor. Oke, kita bisa pakai water level monitor ya. Kita bentar. Water level monitor ini. Oke, jadi water level monitor ini gunanya untuk memantau ketinggian air ya. Apabila misalnya nih low sprinklernya ini nyiram terus tergenang. Nah, di situ kita bisa untuk mengontrol ya secara logik saja ya, kita tanamkan program di home gateway kita. Kalau sudah melebihi batas ya kita matiin gitu aja. Oke, seperti itu. Jadi untuk demonya ya kita sebenarnya bisa melihat demonya itu apabila launch sprinkle ini kita nyalakan ya dengan alt klik ya. Ya, ini alt klik. Nah, water level ini akan naik seperti itu ya. Kemudian kalau drainnya kita buka ya. Nah, dia akan hilang airnya seperti itu. Oke, nanti kita akan kontrol menggunakan home gateway. Ya, sementara kita tutup dulu. Oke, lanjut. Selanjutnya adalah kita bisa menambahkan hal-hal lain ya. Misalnya untuk ini pendingin ruangan ya. Jadi kita bisa menambahkan di sini AC ya. Ya AC ya di ruang keluarga. Ya karena biasanya ruang keluarga ini suka digunakan untuk nonton televisi ya bersama-sama. Ya kita bisa tambahkan AC ya. Lalu AC ini dia dikontrol dengan ini termostat, mana ya termostat ya. Oh mohon maaf itu power meter ya, kita cari termostat. Oh ini dia termostat ya. Kita bisa mengontrol AC dengan termostat. Dan juga sebenarnya sih ada dua hal yang bisa dikontrol dengan termostat, yaitu AC dan yang kedua itu furnace ya. Furnace itu penghangat ruangan ya. Seperti itu. AC ya, apabila yang dikontrol dengan termostat harus dihubungkan menggunakan kabel. Nah, di sini ada kabel IoT ya. Kabel IoT ya. Masuk ke menu connection terus kemudian pilih yang IoT custom kabel. Nah, di sini kita harus hubungkan. Ya. Di sini air conditioner itu menggunakan D0. Untuk termostat itu menggunakan D1. Ya, kalau kita tidak
Salah ya. Oh, mohon maaf. D2 untuk air conditioner. Berarti kita coba hapus dulu ya connectionnya. Oke. Lalu kita buat air conditioner D0 ke D2. Oke. Nanti untuk cara menyalakannya sama saja. Tinggal ALT klik. Nah, seperti ini misalnya kita nyalakan AC ya, ALT klik pada AC. Nah, ini dia sudah cool ya. Nilainya turun gitu ya. Oke. Nah, kalau misalnya kita ALT klik lagi, di sini akan heat ya, memanaskan ruangan ya, seperti itu ya. Nah, auto ini untuk menyesuaikan ya, auto. Nah, kalau kita ALT klik sekali lagi, nah, dia akan mati seperti itu. Oke. Lalu katakanlah selain AC ya dan termostat ini kita bisa konfigurasi ya untuk termostatnya juga ya. Untuk config lalu advance dulu, ayo config kita konfigurasikan ya wireless, lalu kita pilih di sini untuk wirelessnya ya, SSID-nya pens ya. Lalu untuk passwordnya 123456778 seperti itu. Oke. Lalu untuk yang launch sprinkler, water level monitor dan water drain ya, kita juga bisa konfigurasikan ya untuk mengarahkan ke sini ya, ke wirelessnya ini pens password 123456778 ya. Caranya ya klik saja, lalu advance, IO config, pilih wireless, kemudian pilih config, pilih wirelessnya pens ya. Bentar. Passwordnya 123456778 ya, seperti itu ya. Lalu jangan lupa ya, di setting ini kita pilih home gateway IoT servernya seperti itu. Oke, kita akan cek ini kenapa dia belum terkoneksi 123456778. Oh, encryptionnya dia AES ya, yang benar ya. Terus settingnya kita setting home gateway di sini. Oke, water drain juga kita buat ya. Di sini kita klik config ya, advance. Kita pilih IO config, kita pilih wireless. Lalu kita pilih config ya, setting wirelessnya. Pens. Passwordnya jangan lupa 123456778. Oke. Setting home gateway IoT server. Water level juga kita akan setting ya. Advance IO config wireless. Lalu kita klik config wireless ya, kita klik pens. Terus kita pilih 123456778 ya, AES. Seperti itu, kita save dulu. Lalu kita pilih setting dan home gateway. Oke. Ya nih. Ini udah semua masuk, kita bisa cek ya di smartphone ini. Desktop, lalu IoT monitor. Ya. Wah, ini sudah masuk semua. Ya. WL, WD ya, IoT 4 tadi termostat ya. Ini kita bisa set ya. Untuk modenya cooling ya. Itu. Terus atau heating atau auto atau off. Seperti itu ya. Oke, lanjut lagi. Terus apa lagi ya yang bisa kita coba? Misalnya katakanlah untuk ini, untuk garasi ya, garasi kita bisa beri mobil ya, mobil ini kita beri mobil ya, mobil ya. Kalau mobil ini nggak perlu disambungkan ke wireless ya, karena mobil kan dia kan independen ya, kan barang sendiri gitu ya.
Ya, kalau kita lihat di sini specification-nya increase carbon dioxide, increase carbon monoxide, increase smoke gitu ya. Nah, ini kita bisa pasangin juga sensor carbon monoxide. Ya, di sini. Monoxide alarm. Terus selanjutnya alarm kita sudah pasang carbon monoxide. Kita bisa tambahkan juga alarm ini ya, alarm eksternal selain ini ya, kita tambahkan siren, katakanlah sirennya kita kasih di kamar ya, itu. Biar kalau kelebihan carbon monoxide bisa siaga gitu. Jadi orang-orang di kamar ini tahu, oh mobilnya dipanasin tapi apa? Nggak dibuka garasinya, jadi karbon monoxide-nya pada nggak keluar gitu ya. Itu bisa kita kasih nama sirine dulu. Oke. Kemudian kita ini kasih nama CM ya, carbon monoxide detector, CMD aja. Ya. Oke, seperti itu. Lalu selanjutnya kita bisa pasang sih, katakanlah ini ya, rumah kita ini canggih ini, udah semuanya udah terkoneksi pakai aksesnya pakai RFID ya. Kita bisa tambahin juga RFID gitu. Nah, RFID reader katakanlah. RFID reader untuk mengakses kamar katakanlah. Kalau enggak atau mungkin ini aja deh untuk keamanan ya, untuk akses ruang tamu ya, ada RFID readernya ya. Reader gini. Ya. Kalau enggak sesuai sama RFID ID-nya ya dia nggak bisa masuk intinya gitu ya. Kita akan buat yang bisa mengakses rumah ini hanya orang-orang yang punya RFID dan sudah terdaftar gitu ya. Nah, kita coba ini kasih ID 1 gini aja ya. Oke, terus ada lagi harusnya kalau ada ruang tamu ada RFID reader, ada pintu ya. Kita bisa tambahkan pintu. Pintu ini pintu ada pintu tersedia, tambahkan pintu. Oke ya. Oke, untuk pintu ini ya ini dia bisa terbuka dan tertutup ya kalau kita Alt klik ya. Seperti itu ya, kita kasih nama dulu pintu gitu aja. Ini termostat. Oke. Oke, jadi sekarang kita akan coba untuk ini mengontrol dan memberikan condition untuk water level monitor, carbon monoxide dan RFID reader. Sebelumnya yang belum tersambung ke sini kita sambungkan dulu ya ke home gateway ya. Yang pertama carbon monoxide alarm ini kita perlu dikonfigurasi ya. Advanced IoT config W. Terus kemudian kita pilih config, kita pilih wireless fans BPA PSK 1 2 3 4 5 6 7 8. Oke, setting home gateway jangan lupa. Ini juga RFID readernya ya yang disambungkan ke WiFi ya. Jadi kalau yang RFID ID-nya nggak perlu, kan ini kan hanya kartu pasif, dia nggak memiliki komponen WiFi juga gitu. Oke, config jangan lupa wireless kita masukkan pens. Oke, WPA 2 PSK 1 2 3 4 5 6 7 8. Oke, terus setting kita pilih home gateway. Pintu ini sudah canggih ya di sini ya, nggak cuman pintu biasa. Ini udah ada controllernya ya, udah ada drivernya, kita bisa edit. Advance, IO config, tambahkan wireless. Terus kita pilih config, kita wireless ganti fans ya. Terus kemudian ini kita masukkan passwordnya. Oke, jangan lupa pilih home gateway. Selanjutnya adalah sirine atau siren ini. Kita pilih advance. IO config. Ya, wireless, lalu pilih config, wirelessnya kita pilih pens. Ya. Passwordnya 1 2 3 4 5 6 7 8. Oke, seperti itu.
Oke, jadi misalkan ya, kita akan memberikan condition untuk tamannya ini ya. Katakanlah case-nya gini, kita ingin nyiramin tanaman ya, yang ada di yang ada di taman. Ya, kita pengen nyalain low sprinkle-nya aja. Cuman kita kasih batasan water level. Kalau memang dia water levelnya sudah melebihi batas, maka akan di drain dan low sprinkle-nya akan mati. Seperti itu. Caranya ya, untuk mengkonfigurasi seperti itu kita melalui smartphone ya. Lalu pilih IoT monitor ya. IoT monitor ya, ini pastikan semuanya sudah terdeteksi ya. Ya di sini. Oke, lalu kita pilih condition ya. Nah, condition ini kita add ya. Ya. Kita pilih taman namanya. If ya. Di sini condition ini menggunakan logic if ya. Jadi teman-teman pasti bisa ya. Caranya adalah dengan if, terus kita cari dulu ya water level monitornya, water level monitor namanya WL ya. If WL ya di taman ya. If WL, terus kemudian water level itu adalah parameternya. Kita pilih lebih dari sama dengan katakanlah 12 gitu ya. Ini 12 cm ya. Tinggi banget itu berarti ya udahan ya. Maka ya, then set ya, maka kita akan membuka WD-nya ya. WD status true ya. Jadi kita akan buka WD-nya seperti itu. Oke. Kemudian kalau udah kita tambahkan lagi actionnya juga bisa. Dan kita matiin juga launch sprinkle-nya. Jadi kita matiin. Launch sprinkle tadi namanya adalah apa ya? Adalah laun gitu. Kita then set laun juga. Laun mana laun? Laun status menjadi false atau mati. Oke, kalau kita udah oke, simpan ya. Set WD status to be true, set laun status to false. Ya. Kemudian kita add lagi ya. Ini untuk taman ya. Untuk kondisi baliknya taman false katakanlah ya. If water level ya, water level kurang dari 12 ya, conditionnya ini benar kurang dari 12 cm, actionnya then WD tadi ya, water drainnya kita set statusnya menjadi false. Jadi kalau kurang dari 12 dia nutup seperti itu. Oke, ini mungkin bukan 12 ya. Kita buat untuk 5 saja. Jangan. Katakanlah 2 seperti ini. Oke. Ya, seperti itu. 2 saja. Kalau kita coba nyalakan ya, water launch sprinkle-nya ya. IoT monitor ya, launch sprinkler mana laun ini ya. Kita nyalakan ya. Ketika nanti dia sudah 12 lebih 12 ya, dia akan membuka lalu menutup kembali ya saat nilainya sudah berada di bawah 2 cm seperti itu. Jadi kalau kita mau nyiram tanaman itu kita nggak perlu khawatir bludak airnya meskipun kita berada di tempat yang jauh seperti itu. Oke, selanjutnya tadi water level sudah dikonfigurasi. Selanjutnya kita akan mengkonfigurasi untuk old car ini ya. Oke, old car ini. Ya, coba kalau misalnya kita tes ya, apakah ketika mobil ini dinyalakan ya, LT klik. Ya. Kita bisa lihat di sini sudah keluar asap ya. Seharusnya kalau kita lihat dari specification-nya ya, alarm will go off when it detects a carbon monoxide level of 20%. Jadi dia akan ini ya, akan mati kalau carbon monoxide-nya kurang dari 20%. Oke. Kalau kita coba lihat ya di smartphone katakanlah ya.
Kita lihat terlebih dahulu apakah karbon monoksida ini ya, yang namanya apa ini? IoT karbon monoksida ini IoT 6 ya. Ya, ini kita bisa lihat ya, ternyata dia levelnya masih sekitar 0,6 ya. Jadi dia masih bertambah seiring dengan waktu ya. Cukup lambat sih penambahannya itu. Kalau kita coba matikan ya. Kita cek lagi pada IoT monitor. Ini ya. Oke, nilainya di sini sudah turun ya. Oke. Ya, jadi kita akan coba ya untuk membuat sebuah condition ya. Tadi kan kalau nggak salah kita 0,60 gitu ya. 0,060 sekian gitu ya. Katakanlah apabila nilainya sudah 0,05 ya, di atas itu sirennya ini akan berbunyi gitu ya. Jadi ibaratnya kita menandakan di kamar itu, mobilnya udah aktif nih gitu. Monoksidenya udah lumayan nih, udah mulai naik nih gitu. Nah, siren ini akan berbunyi. Caranya adalah ya tadi kita masuk ke IoT monitor lagi. Oke, ke IoT monitor, kemudian kita pilih untuk condition. Ya, kita add condition ya. Ini udah ada tadi ya, kita add. Name-nya katakanlah monoxide gini aja ya. Monoxide. Terus kita pilih ya, tadi sensornya IoT 6 ya. Level, kita pilih level. Lebih dari, boleh, lebih dari sama dengan, kita kasih nilainya 0,05 gini aja ya. Kalau levelnya udah lebih dari 0,05, dia akan nyalakan siren gitu. Actionnya kita pilih ya. Actionnya tadi adalah kita lihat namanya ya di sini, sirine ya, sirine. Apakah ada sirine? Untuk sirenenya belum ada ya. Oke, kita coba cek terlebih dahulu untuk siren ini ya. Sirine ya. Untuk di settingnya ternyata belum home gateway, kita beri home gateway ya. Ya, agar dia tertambah ya. Kita cek lagi, di sini belum ada. Ya, coba kita kembali lagi ya ke IoT monitor. Ya, ini sudah keluar ya, barusan tertambah. Oke, kita tambahkan lagi condition. Ya, kita add, kita pilih isi monoxide katakanlah. Lalu kita pilih tadi IoT 6 ya. Level lebih dari sama dengan 0,05 gini ya. Actionnya dan sirine on ini aja. True ya. Oke. Add ya. Monoxide false ya, kita kasih untuk mematikan sirine false. Ya, kalau misalnya IoT 6 ya, level ya kurang dari 0,05 ya, then set sirine on false. Sirenenya mati. Seperti itu. Coba sekarang kita akan menyalakan mobil dan kita lihat efeknya. Oke, mobil sudah nyala ya. Kita akan cek di smartphone ya untuk IoT monitor. Ya. Sambil kita pantau nih sirine. Oh, sirine sudah merah ya, baru saja merah. Kenapa merah? Karena kita lihat, wah, ternyata levelnya sudah 0,58 seperti itu. Di atas 0,5 gitu. Kalau kita matikan ya, mobilnya kita matikan, kita tunggu ya, sirenenya sudah padam ya, berarti nilainya sudah turun di bawah 0,05 ya, benar. Oke, seperti itu.
Lalu terakhir adalah tentang RFID ini. Oke. Jadi RFID ini kita akan memberikan akses ke orang yang ini ya, yang masuk ke pintu. Yang bisa masuk ke pintu adalah yang terdaftar gitu. Coba kalau kita cek ya di RFID ini ya, di IoT Monitor ya. IoT Monitor ya, lalu kita pilih reader ya, reader RFID reader. Di sini card ID-nya 0 ya. 0. Statusnya adalah waiting ya. Jadi waiting itu berarti nggak ada yang kesini gitu ya, nggak ada yang nempelin. Kalau kita coba tempelin RFID cardnya ini ya di atas readernya itu ya, ya dia terbaca ya. Statusnya kita bisa ubah jadi valid ya, gitu. Oke, statusnya valid. Oke. Oke, sekarang kita bisa menambahkan ya, yang bisa masuk ke pintu ini ya, atau yang kalau pintu membuka itu apabila RFID-nya ini ya, ID-nya sesuai. Ini ID-nya 1001 ya. Kita bisa lihat di atribut ini, card ID-nya 101, ini bisa diedit terserah berapa. Sementara ini kita pakai 1001 gitu ya. Kita buat rules lagi di sini ya, condition. Ya. Kemudian kita pilih add ya. Akses door. Oke. Lalu kemudian kita pilih reader ya, if reader ya. Reader. Lalu kemudian kita pilih dulu status ya. Ya, is not status is waiting. Ya, kita definisikan dulu. Maka set pintu itu lock to lock ya. Kita set kalau enggak ada baca RFID ya, kita set pintunya untuk terkunci. Oke. Kita add lagi ya. Ya, if reader ya, status ya, atau if card ID di sini lebih dari sama dengan sama dengan langsung ya, sama dengan 1001 ya. Kita buka actionnya adalah pintu menjadi terbuka seperti itu. Oke. Reader if reader card ID ya, card ID 1 pintu lock to lock. Bentar ya. Reader coba card ID status is valid ya. Invalid rule. Coba kita buka dulu aja. Kalau misalnya kita tidak menggunakan card ID-nya kita bebaskan ya. Kita oke dulu. Masih invalid. Ternyata karena belum ada namanya. Kita coba kasih door access false ya. Kalau kita simpan. Oke. Reader is valid ya. Kita remove dulu ya yang tadi ya. Oke, kita tambahkan lagi ya. Name-nya door access false ya. Kita buat itu untuk reader card ID sama dengan 1001 dan set pintu lock to unlock. Oke. Ya, coba kita cek. Ini pintunya lock ya. Kita pasang di sini. Ya. Dia jadi oke. Ini pintunya ternyata klip ya, ini lock unlocknya. Ini terjadi permasalahan seperti ini biasanya terjadi di logic kita. Oke, mungkin kita bisa set lagi aja. Untuk rule-nya kita tambahkan lagi ya.
Di sini ya, kalau kita bisa lihat readernya di sini itu state-nya adalah waiting, tapi card ID-nya 1001. Nah, dia bentrok ya. Coba kita hapus untuk door access yang ini ya. Kita remove dulu. Ya, user yes, kita remove. Oke. Ya. Dia buka. Oke. Ini pintunya buka ya. Kalau kita cek lagi, ya, di sini pintu ya, pintunya itu lock unlock ya. Sekarang unlock kondisinya. Ini selanjutnya kita tambahin lagi condition ya. Apabila misalnya nih yang masuk bukan 1001, katakanlah card lain, kita edit aja ya, tidak sama dengan 1001 ya, lock to lock ya. Oke. Terus kita add lagi ya, door access true ya, kita tambahkan lagi door access true. Untuk misalnya reader ya, card ID sama dengan 1001 ya, then set door, mana tadi, pintu lock to unlock. Oke. Ya, kalau misalnya nih kita coba lagi ya, ini tadi kalau RFID 1 dia unlock ya. Kalau kita tambahkan lagi satu ID ya, satu ID kita coba masukkan di sini. Ya, ini ya, satu ID lagi. Kita lihat dulu atributnya, dia 101, ini kita ganti 1002 ya. Ya, apa yang terjadi? Kita tempelkan di sini. Oke, pintunya langsung unlock. Langsung lock, mohon maaf. Untuk membukanya itu menggunakan RFID 1 ya. Seperti itu. Untuk membukanya menjadi RFID 1. Oke, ini RFID 1 di belakang ya. Oke. Ini langsung lock seperti itu. Mohon maaf ya, ini agak ke belakang. Oke. Ya, kalau kita kasih RFID 2, dia akan terkunci. Oke. Baik, seperti itu untuk demo IoT sederhana ya, menggunakan paket tracer, dan kita memberikan beberapa condition ya untuk smart home case di sini ya. Demikian tutorial ini. Apabila masih terdapat kekurangan dan kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih banyak. Selamat siang.